Dibagi berapa? 2 pilihan sama Rasulullah. Kalau engkau tidak sabar, maka aku akan doakan dan Allah akan kembalikan matamu sebagaimana biasa. Mukjizat Rasulullah. Kita beriman kepada mukjizat Rasulullah, apapun yang terjadi akan boleh terjadi. Kalau engkau sabar, maka engkau akan mendapatkan syurga. Akan tapi kalau engkau tidak sabar, aku akan doakan kepada Allah dan Allah akan kembalikan lagi matamu. Dalam keadaan sedih Rasulullah mengatakan hal tersebut. Maka Qatadah mengatakan apa? Ya Rasulullah, tolong kembalikan mataku ya Rasulullah. Aku tidak perlu syurga ya Rasulullah. Nanti saja syurga ya Rasulullah. Aku ini masih senang melihat perempuan ya Rasulullah. Balikkan mata aku. Beliau bergurau dengan Rasulullah. Beliau katakan apa? Aku ini masih senang kepada perempuan ya Rasulullah. Aku masih pengen tengok perempuan lagi. Karena aku adalah pria yang normal, aku ingin tengok perempuan, aku masih ingin menikah, aku masih tolong kembalikan mataku ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah tertawa dan Rasulullah mendoakan Qatadah. Alhasil bukan masalah perempuan atau tidak perempuan. Akan tapi Qatadah ingin menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah para sahabat. Walaupun di masa-masa mereka sulit, di dalam masa-masa mereka susah, akan tapi sesuatu yang paling tertanam di dalam diri mereka, bagaimana esok saya akan melakukan sesuatu sehingga Rasulullah bergembira dengan saya, Rasulullah senang kepada saya. Dan Rasulullah SAW sekarang pun begitu. Di dalam hadis dikatakan, sampai kepadaku amal umatku, uridat alayya a'mal ummati, sampai kepada amal umatku, fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan mereka melakukan kebaikan, aku memuji Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah fulan bin fulan di Melaka melakukan ini dan melakukan itu. Alhamdulillah di Melaka ada yang menghadiri majlis ilmu. Sampai kepada Rasulullah, dan ini hadis Rasulullah. Kalau aku dapatkan kebaikan dari mereka, maka aku memuji Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum. Kalau aku dapatkan mereka melakukan maksiat, maka aku mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berlaku baik, siapa yang akan mendapatkan syurga. Akan tapi yang bergembira lagi dulu daripada kita, yaitu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin berdakwah, mengajak kepada kita agar masuk syurga. Bukan berdakwah hanya ingin semua orang masuk Islam. Kalau kita tidak, yang penting Islam menang. Kenapa? Karena hawa nafsu. Tengok orang bukan Islam, oh itu orang ahli neraka itu, orang kafir, orang yang Buddhi atau orang apa saja, Kristen ke apa saja, Cina ke atau apa saja, itu tak masuk surga itu makhluk Allah yang paling hina itu, sama saja seperti khinzir itu semua keluar dari mulut kita, betul atau tidak? Tengok orang dengan mata hina. Walhasil seperti harusnya dakwah adalah agar semua orang masuk surga, benar atau tidak? Jangan tengok kepada lah dia orang Arab atau dia orang Asia atau dia orang mana, orang kafir atau orang Islam. Hakikatnya mereka adalah zat. Akan tapi mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah sehingga masuk surga, dan itu adalah dakwah. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama beberapa sahabat. Seketika datang jenazah yang dihantar hanya beberapa orang di kota Madinah. Lalu Rasulullah menangis melihat jenazah tersebut. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aku sebentar tadi melihat jenazah yang lewat. Lalu sahabat mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, tenang saja ya Rasulullah, jenazah yang lewat tadi musuh kita ya Rasulullah. Dia orang Yahudi ya Rasulullah. Orang Yahudi meninggal dan kau tak perlu sedih ya Rasulullah. Tak usah sedih ya Rasulullah, tak usah sedih. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Aku menangis karena itu. Karena sekarang ada nyawa yang Allah tarik dalam keadaan belum masuk Islam. Itu yang membuat aku sedih. Kenapa? Karena Rasulullah adalah rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah SAW menginginkan semua orang, siapapun itu, mau dia keturunan ini, keturunan itu, mereka semua masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kepada kisah Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar di kota Mesir, Syekhul Azhar. Beliau suatu saat pernah berbincang kepada seorang yang mutasyaddid, seorang yang ekstrim di dalam agama. Pandangan sedikit-sedikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit agama yang tidak jelas.
Mereka mengatakan mereka Islam, akan tapi mereka keras. Apakah mereka keluar dari Islam? Wallahu a'lam. Kita tak boleh. Oh, ini juga nih ajarannya sesat, ajarannya. Kalau kita katakan mereka sesat, sama saja kita sama mereka. Mereka katakan kita sesat, kita katakan mereka sesat, mereka katakan kita lagi sesat, kita katakan mereka sesat. Terus menerus itu terjadi, tak ada selesainya. Kapan Islam mau jadi damai? Sementara Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Wa khairu min ijabatihi sukutu. Ketika engkau berbicara kepada orang yang bodoh, atau orang bodoh berbicara kepada engkau, jangan jawab. Mereka katakan kau sesat, jangan kau katakan sesat. Bagi mereka bukti, bagi mereka pengetahuan, sehingga mereka tahu bahwa kita ini tidak sesat. Mereka orang awam, mereka hanya ikut-ikutan. Dari syekh besar mereka, Syekh Google, ya, mereka hanya ikut-ikutan mendengar video dari YouTube, Syekh Google, Syekh apa itu, banyak sekali syekh-syekhnya. Ya. Kita bagi tahu kepada mereka, kita yang belajar agama, kita kasih tahu dengan dalil-dalil yang benar, sehingga mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita katakan ini sesat, ini tak. Kita ajak mereka kepada Islam yang damai, Islam yang baik. Datang seorang yang mutasyadid kepada Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi mengatakan, "Wahai fulan, kau tengok di depan ada klub malam. Di situ banyak orang yang maksiat, banyak yang minum arak. Ada ikhtilat antara perempuan dan laki-laki. Ada maksiat di dalamnya. Bagaimana cara kita agar menjadikan orang daerah sini menjadi orang-orang yang baik?" Maka kata orang tadi, kita bom saja, Syekh. Kita bom saja sehingga hancur tempat tersebut. Itu tempat maksiat besar-besaran. Kita harus bom sehingga hancur dan selesai. Daerah sini menjadi daerah yang aman. Maka Syekh mengatakan, bukankah di dalamnya ada orang muslim juga? Bukan hanya orang kafir di dalamnya, ada orang muslim juga. Maka dia katakan, sama saja wahai Syekh. Mau dia muslim, mau dia kafir, yang penting kita habiskan mereka sehingga penyakit ini tidak menular kepada orang-orang yang lain. Lalu Syekh bertanya dengan kalimat yang hikmah. Beliau mengatakan kepada fulan tersebut, "Wahai fulan, saya bertanya kepada engkau, syaitan menginginkan mereka masuk surga atau neraka?" Syaitan menginginkan mereka masuk surga atau masuk neraka? Neraka. Lalu engkau menginginkan mereka masuk neraka. Lalu apa bedanya antara engkau dan syaitan? Kalau engkau bom mereka mati, masuk neraka. Kenapa engkau tidak panggil mereka keluar? Bagi tahu kepada mereka dengan perlahan. Sekali mereka tidak mempan, sekali lagi. Tidak mempan lagi, sekali lagi. Tidak lagi, sekali lagi, coba. Sehingga mereka kembali kepada Allah dan masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat dakwah, agar semua orang memasuki syurganya Allah. Dan itu rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau bom mereka masuk ke mana? Masuk neraka. Dan syaitan inginnya mereka masuk ke mana? Masuk ke neraka. Lalu apa bedanya antara engkau dan syaitan? Kalian berdua sama-sama ingin mereka ke neraka. Sedikit-sedikit mengatakan mereka bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan mereka syirik, sedikit-sedikit. Berarti orang yang syirik akan selama-lamanya di neraka. Datang kepada kami, kalau memang kami syirik, bagi tahu kami bagaimana agama yang benar, sehingga kami masuk surga. Kami pun ingin masuk surga. Benar atau tidak? Jangan kami dikatakan kami syirik, kami ini. Kasih tahu kami, bagi tahu kami apa yang kami lakukan sehingga kami syirik. Kalau memang itu benar, kami akan terima. Mau namanya apa saja terserah. Ya, mau namanya apa saja terserah. La musyaha fil istilah. Hanya istilah saja. Mau namakan kami salafi, mau namakan kami wahabi, mau namakan kami sufi, mau namakan, terserah, mau namakan apa saja. Yang penting dalam ajaran Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dan akidah Asy'ariyah yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari. Yang beliau bukan akidah karang-karangan beliau, akan tapi diambil istinbat kepada Al-Quran dan sunnah. Begitulah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dakwah adalah bagaimana caranya agar semua orang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adalah cita-cita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terakhir ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dakwah Islam dengan akidah yang kita sudah lama ada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam. Tempat-tempat yang saya sudah masuki, alhamdulillah saya faham sedikit banyaknya bahwa di tempat-tempat tersebut adalah akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, akidah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dari semenjak dahulu. Didatangkan Wali Songo yang 9 ke daerah Jawa, masuk ke mana-mana tempat di sini, di Pulau Besar, di mana-mana tempat di Melaka ini diantaranya ada juga. Dan Melaka ini termasuk center Islam pada masanya. Kemudian di Samudra Pasai di Aceh ataupun di Sumatera, di mana tempat, mereka semua datang membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita mungkin mendengar bahwa sungguhnya kenduri arwah itu dari bapak kita, kakek kita, dan bapaknya kakek mungkin sudah ada kenduri arwah. Benar atau tidak? Pembacaan maulid mungkin kita dengar sudah dari 50 atau 100 tahun yang lalu sudah pernah ada maulid Nabi Muhammad SAW di mana-mana tempat. Atau mereka membaca maulid. Dan pelarangan maulid, pelarangan kenduri arwah mungkin baru 10 tahun atau 20 tahun belakangan ini baru ramai. Bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Mungkin yang tua-tua sekarang 70 tahun mungkin tidak mendengar hal itu sebelumnya. Benar atau tidak? Akidah yang kuat yang menyelamatkan Malaysia, akidah yang kuat menyelamatkan Indonesia. Sekarang ma'asyiral hadirin wal hadirat, guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun yang selalu memberikan wasiat kepada saya sehari-hari, yang selalu mendidik saya ketika beliau di Hadramut atau beliau sekarang di Indonesia, dimanapun tempat beliau selalu mendidik saya, memberikan isyarah, memberikan apapun saja yang saya perlukan. Beliau jazahullah khair adalah mursyid kepada saya. Beliau pernah mengatakan bahwa sungguhnya, sebagaimana beliau ketahui, beberapa tempat di Malaysia, dan saya melihat sendiri beberapa slogan dibagi-bagikan di Malaysia, bahwa sesungguhnya di Arab Saudi Islam 100%, Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Yaman Islam 30%, 70% Syiah. Padahal mereka tak pernah masuk Yaman. Mereka katakan di Yaman 70% Syiah, 30% Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka jangan kalian kirim anak kalian ke Yaman, kirim saja ke Arab Saudi. Kirim anak-anak kita ke Arab Saudi, ke Riyadh, ke mana-mana tempat. Dan sekarang di Indonesia pun, sebagaimana data daripada Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di dunia, ketika saya di Yaman dan di Indonesia pun, Al-Habib Abdullah Baharun pernah membahas hal ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya setiap tahunnya dikirim daripada Indonesia ke negeri Iran, ke negeri Saudi Arabia, mengajarkan ajaran yang keras, ekstrim, membenci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi membenci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit mengatakan bid'ah dan syirik. Dan sekarang terus-menerus dikirimkan kepada Arab Saudi atau di mana tempat yang mereka itu. Saya tidak mengatakan hanya Arab Saudi atau hanya beberapa tempat saja di satu tempat, karena tempat yang paling mulia di muka bumi kita beriman semuanya bahwa Mekah dan Madinah. Sekarang terus-menerus dikirimkan. Dan Yaman tidak boleh lagi. Semua dikirimkan logo-logo tentang itu, bahwa Yaman adalah. Padahal Ahli Sunnah wal Jamaah banyak yang datang kepada negeri Malaysia ataupun ke negeri Indonesia, semuanya berasal dari Yaman. Bahkan Wali Songo yang 9, yang 8 berasal dari Yaman. Mereka katakan ajaran mereka sesat. Dan terus-menerus dikirim santri-santri Indonesia dan Malaysia ke Iran, ke Arab Saudi untuk mempraktikkan agama Islam yang tidak sesuai dengan agama Islam yang berada di negeri Malaysia dan negeri Indonesia, yang selalu beraliran dengan pemerintahan apapun itu, sejalan mereka dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bagikan daripada rahmat Allah ke bumi ini, diberi jadikan negeri ini aman. Karena apa? Berjalan dengan tarikat Al-Asy'ariyah, akidah yang berjalan kepada akidahnya Al-Asy'ari. Sekarang mereka semua dikirim ke sana, dan 2.000 atau 3.000 santri pelajar yang ada di Iran sekarang. Mereka sedang ambil doktor
Di Saudi pun sekitar ribuan mereka ada. Dan akan pulang ke Indonesia 5 tahun lagi. Akan datang doktor dari Iran sekitar 2.000 orang doktor. Sementara dari Yaman semua dipulangkan sekarang. Indonesia dilarang sudah. 2.000 lawan mereka yang sudah keluar hanya 1-2. 10 tahun berikutnya 2.000 lagi akan datang. Ini adalah masalah akidah untuk anak cucu kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kita tidak mau kita selamat masuk surganya Allah, sementara anak cucu kita mereka termasuk orang yang berdakwah kepada sesuatu yang salah. Dan alhamdulillah saya punya guru, alhamdulillah Al-Habib Abdullah Baharun datang dari Yaman sengaja ke Indonesia untuk mengumpulkan mereka-mereka yang belajarnya sudah mustawa 3, mereka mustawa 2 atau mustawa 4, mereka yang sudah di dalam semester 6, semester 7 yang belum menyelesaikan. Bukan murid yang datang ke sana, tapi gurunya, rektor kami datang ke Indonesia. Dia kumpulkan murid-murid yang ada di Malaysia, semua datang ke Indonesia. Murid-murid yang ada di Indonesia mereka kumpulkan di sana untuk belajar di sana. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih mempermudah jalan mereka, alhamdulillah. Dan doakan agar dari mereka keluar ribuan santri-santri yang insyaallah berjalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kita hanya boleh membantu doa. Kita tak boleh membantu apa-apa. Kita bantu kepada mereka berdoa, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan mereka. InsyaAllah bulan depan kita akan membahas kitab, mungkin kitab hadis, sirah, syama'il, sama saja. Sirah, hadis atau syama'il tak apa. Nanti kita cari kitab syama'il yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar lagi dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah bulan depan kita kumpulkan kitabnya dan bukunya kita bagi-bagikan. InsyaAllah syama'il berarti kan fisikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ namanya khalaq dan khuluq. Khuluq artinya akhlak Rasulullah, khalaq artinya fisikal atau postur tubuh Rasulullah, sehingga kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, sehingga boleh menjadi contoh kepada kita, sehingga kita bisa ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta kepada perwakilan Malaysia Cinta Rasul untuk berbicara sedikit.